والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati pada juz Ats-Tsalits, pada juz atau jilid yang ketiga dari kitab tersebut, sampai pada pembahasan Ad-Darsu As-Sadisa Asyara. Ad-Darsu As-Sadisa Asyara, pelajaran yang ke-16 dari jilid yang ketiga tersebut. Untuk ini, pada pelajaran yang ke-16 ini, bacaannya ataupun percakapan di sini sudah dibacakan, dibahas sebelumnya, dan juga setelah itu ada pembahasan tentang jenis fi'al ataupun pembagian fi'al dilihat dari sisi jumlah hurufnya atau sifat hurufnya. Disebutkan ya, pada pelajaran ini, pada pembahasan yang pertama sesudah hiwar ataupun percakapan dari pelajaran ini, disebutkan bahwasanya di situ al-fi'lu imma sulasiyyun wa imma ruba'iyyun. Fi'il itu ada yang sulasi dan ada pula yang ruba'i. Sulasi di mana pada fi'il itu terdapat 3 huruf yang asli. Adapun ruba'i, pada fi'il itu terdapat 4 huruf yang asli. Selain itu juga fi'il dari sisi yang lain terkait dengan ini, tapi masih terkait dengan ini, ada yang mujarrad dan ada pula yang mazid. Ada fi'il mujarrad dan ada fi'il mazid. Fi'il mujarrad yakni fi'il yang semua huruf-hurufnya adalah fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Adapun fi'il mazid adalah fi'il yang ditambahkan padanya 1 huruf atau lebih pada huruf-huruf yang asli tersebut. Jadi fi'il mazid, fi'il yang ada penambahan huruf pada huruf-huruf asli. Jadi tersusun dari huruf-huruf yang asli dan kemudian ditambahkan 1 atau 2 atau 3 huruf tambahan. Ini. Nah, dari itu nanti akan ada beberapa jenis fi'il dari sisi tadi keadaan huruf aslinya ataupun huruf tambahannya. Nanti akan ada fi'il sulasi mujarrad yang ini sudah dibahas sebelumnya dan juga di sini disampaikan sekali lagi secara ringkas ya. Fi'il sulasi mujarrad ini ada 6 bab ya, bisa dilihat, diperhatikan terkait dengan perbedaan harakat pada ain kalimahnya pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ya, ada bab fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Ini pada sulasi mujarrad. Nah, selain itu nanti juga ada fi'il sulasi mazid dan juga fi'il ruba'i mujarrad dan fi'il ruba'i mazid.
Karena kemarin disebutkan atau tadi disebutkan pada masing-masing sulasi maupun rubai itu ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Jadi kalau dirinci ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid, kemudian ada rubai mujarrad dan ada rubai mazid. Untuk yang sulasi mujarrad ini sudah dibahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, terutama dulu di jilid yang kedua. Ya. Kemudian yang berikutnya yang akan dibahas satu persatu nanti pada sulasi mazid, kemudian juga rubai mujarrad dan rubai mazid, insyaallah satu persatu akan dibahas pada pelajaran ini dan pada pelajaran-pelajaran yang setelahnya. Ya. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua dari dars yang ke-16 ini, sanian atau sani, min abwabil fi'lis thalathiyil mazidi, min abwabil fi'lis thalathiyil mazidi, babu fa'ala. Di antara bab-bab pada fi'il thalathi mazid adalah bab fa'ala. Babu fa'ala, bab fa'ala. Zida fihi harfun wahidun, ditambahkan padanya satu huruf. Ya, jadi ditambahkan pada bab fa'ala ini satu huruf. Satu huruf. Yakni ditambahkan pada huruf-huruf aslinya. Huruf aslinya dari istilahnya sulasi mazid. Berarti huruf aslinya ada 3. Ya, pada kata sulasi yang mengandung makna di situ ada 3 huruf, yaitu 3 huruf yang asli. Kemudian mazid ada huruf tambahannya. 3 huruf yang asli ditambah, ya, zida fihi harfun wahidun, ditambahkan padanya satu huruf. Apa satu huruf yang ditambahkan itu? Wa huwa al-ainul mukarraratu. Dia itu yaitu ain mukarrarah, ain yang diulang. Maksudnya ain kalimah atau ain fi'al yang diulang. Jadi penambahan pada bab ini adalah dengan mengulang ain kalimahnya. Yang semula ain kalimah itu satu huruf, kemudian diulang. Berarti menjadi 2 huruf. Ain kalimahnya menjadi 2 huruf. Di sini dirinci atau dijelaskan fa'ala, ya, dalam kurung, ya. Bainal qausain, di antara 2 kurung atau dalam kurung, fa'ala. Ini ada 3 huruf. 3 huruf yang asli, yaitu fa, ain dan lam. Fa fi'al, ain fi'al dan lam fi'al. Ya. Kemudian dari 3 huruf ini, dari sulasi ini ditambahkan satu huruf, yaitu ain kalimah yang diulang tadi, sehingga menjadi fa'ala, yakni fa, kemudian ain pertama yang disukun, kemudian ain kedua yang di fathah, kemudian baru lam. Ain kalimah atau ain fi'al yang pertama, kemudian ain fi'al yang kedua. Jadi ada 2 ain kalimah atau ada 2 ain fi'al. Yang asalnya 1, kemudian diulang menjadi 2, berarti ditambah 1 lagi. Ini, jadi penambahannya ini pada bab fa'ala itu dengan al-ainul mukarraratu, dengan ain yang diulang. Ini. Jadi menjadi fa'ala. Jadi ain kalimahnya atau ain fi'ilnya dengan tasydid. Ya, tasydid itu menunjukkan jumlah hurufnya 2. Fa'ala. Dari fa'ala menjadi fa'ala. Ya, dalam pengucapan juga perhatikan ada 2 huruf. Jadi tidak sekedar fa'ala. Kalau fa'ala berarti dia 1 huruf, itu masih sulasi mujarrad. Kalau mazidnya menjadi fa'ala. Ya. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Li babi fa'ala, untuk bab fa'ala. Tsumma maktub al-mudhari'a wal amra wal masdara min al-af'al allati taliha. Kemudian tulislah bentuk mudhari', amr, masdar dari fi'il-fi'il yang mengikutinya. Ya, perhatikan contoh ini pada bab fa'ala. Ya, fa'ala ini bentuk madhi.
bentuk fi'il madhi. Kemudian perhatikan perubahannya menjadi fi'il mudhari' dan kemudian menjadi fi'il amr, dan juga perhatikan bentuk masdar pada fi'il ini. Contoh, ya, di situ ada 4 kolom ya. Yang pertama al-madhi, fi'il madhi asalnya, kemudian al-mudhari'u itu fi'il mudhari', perubahannya dari madhi menjadi mudhari', kemudian al-amru yaitu fi'il amr, dari mudhari' menjadi fi'il amr. Ya, ini perubahannya dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari' dan kemudian menjadi fi'il amr. Kemudian satu bentuk lagi yaitu al-masdaru, masdar. Masdar pada fi'il ini bagaimana? Bagaimana bentuk masdarnya? Ya. Contoh. Ya, jadi tinggal diurutkan sesuai dengan judul kolomnya ya. Sallama, ini bentuk madhi. Kemudian mudhari'nya menjadi yusallimu. Yusallimu. Jadi ada tambahan huruf mudhara'ah. Ya, selalu ya. Bentuk fi'il mudhari' itu selalu ditambahkan huruf mudhara'ah. Ya, dari madhi kemudian menjadi mudhari' pasti ada penambahan huruf mudhara'ah. Ini. Nah, di sini dijelaskan ada catatan kaki, ada penjelasan di bawah yusallimu. Ahruful mudhara'ati minal fi'li al-mukawwani min arba'ati ahrufin madmumatun. Ahruful mudhara'ati, huruf-huruf mudhara'ah. Huruf-huruf mudhara'ah. Huruf-huruf yang ada pada awal fi'il mudhari'. Minal fi'lil mukawwanati, minal fi'lil mukawwani min arba'ati ahrufin, dari fi'il yang terbentuk dari 4 huruf. Ya, fi'il yang tersusun dari 4 huruf. Bagaimana huruf mudhara'ah pada fi'il yang tersusun dari 4 huruf? Madmumatun, di dhammah. Huruf mudhara'ahnya di dhammah, artinya berharakat dhammah. Ya. Di sini min arba'ati ahrufin, dari 4 huruf. Maksudnya jumlah keseluruhannya. Jumlah keseluruhan pada fi'il tersebut, ya, pada madhinya. Sallama, jumlah keseluruhannya ada 4 huruf ya. Huruf aslinya 3, kemudian tambahannya 1. Jadi secara keseluruhan ada 4 huruf. Nah, pada fi'il yang tersusun dari 4 huruf, jumlah keseluruhan hurufnya ada 4 seperti ini. Ketika dibentuk menjadi mudhari' dengan penambahan huruf mudhara'ah, maka huruf mudhara'ahnya itu berharakat dhammah. Sehingga di sini menjadi yusallimu. Huruf mudhara'ah, huruf ya, ini berharakat dhammah. Yusallimu. Kemudian amrnya, pembentukan fi'il amr, ya, seperti kaidah pada asalnya yang terdahulu pernah disampaikan pada jilid pertama atau kedua ya. Jadi fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan huruf mudhara'ah, dengan cara menghilangkan huruf mudhara'ah dan mensukun huruf akhirnya. Kalau sebelumnya dhammah. Kalau sebelumnya huruf akhir itu berharakat dhammah. Ini. Jadi ada 2 langkah pembentukan amr dari mudhari'. Yang pertama menghilangkan huruf mudhara'ah, yang kedua memberi sukun, ya, atau mengganti dengan sukun pada huruf akhir. Jadi huruf akhir yang semula berharakat dhammah pada mudhari' itu diganti dengan sukun. Jadi kalau pada mudhari' asalnya dhammah, maka nanti diganti dengan sukun. Kalau pada mudhari' dengan keadaan yang lain nanti ada pembahasannya di lain waktu insyaallah ya. Ini melihat yang asalnya dulu. Yang asalnya dulu, yang dasarnya dulu. Jadi secara umum tadi ada 2 langkah tersebut. Sehingga dari pada bab ini dari mudhari' yusallimu dibentuk amr menjadi salim. Ya, menjadi salim. Huruf mudhara'ah dihilangkan, ya-nya dihilangkan, atau ta, ya, kalau untuk anta, ya, karena biasanya amr itu untuk mukhatab, ya, untuk anta.
Kalau mudhari'nya tusallimu, ya berarti taknya dihilangkan. Yang jelas huruf mudhari'ah dihilangkan, kemudian di situ akhirnya dhammah diganti menjadi sukun, menjadi salim. Sehingga di situ bentuk amarnya salim. Jadi ini urutannya. Sallama, yusallimu, salim. Madhi, mudhari' dan amr. Ya. Sallama, yusallimu, salim. Kemudian bentuk masdar pada fi'il ini adalah taslimun. Ya, taslimun. Dijelaskan di bawah, ada catatan kaki di sini. Catatan kaki yang kedua, masadirul fi'li tsulatsiyil mujarradi sama'iyatun. Masadirul fi'li tsulatsiyil mujarradi sama'iyatun. Masdar-masdar pada fi'il tsulasi mujarrad itu sama'i. Artinya dengan mendengarkan, didapatkan dengan cara mendengar dari ucapan orang Arab. Ya. Ini masdar pada fi'il tsulasi mujarrad. Tsulasi mujarrad. Itu masdarnya sama'i. Kemudian wa masadirul af'alil ukhra qiyasiyatun. Wa masadirul af'alil ukhra qiyasiyatun. Dan masdar-masdar pada fi'il yang lain itu qiyasi. Qiyasiyah, qiyasi. Artinya bisa diqiyaskan. Bisa dibuat wazannya, diterapkan pada yang lainnya, yang satu wazan dengan ini, yang satu bab dengan ini. Ya, seperti di sini pada bab fa'ala, di sini masdarnya tadi contohnya taslimun dari fi'il pada fi'il sallama, masdarnya taslimun. Ya. Nah, ini berarti ini qiyasi. Dia bisa diqiyaskan pada fi'il yang lain, yang satu bab dengan ini. Dan kalau dibuat wazannya, kalau dikatakan qiyasi berarti bisa diqiyaskan pada yang lain, berarti bisa dibuatkan wazannya, ukuran atau timbangannya atau patokannya. Apa? Jadi wazannya menjadi taf'ailun. Ya. Nanti disebutkan ya di halaman berikutnya. Jadi wazannya atau wazan masdar pada bab fa'ala adalah taf'ailun. Seperti di sini contohnya sallama, masdarnya taslimun. Contoh yang berikutnya, ya sesuaikan ya bentuknya, kemudian wazannya ataupun perubahannya tadi. Qabbala, yuqabbilu, qabbil, masdarnya taqbilun. Contoh berikutnya, sabbaha, yusabbihu, sabbih, tasbihun. Ya, tasbih. Ini masdar pada fi'il sabbaha. Ini. Jadi kalau dibuat wazan dari madhi, mudhari', amr dan juga pada masdar fa'ala, yufa'ilu, fa'il, taf'ilun. Ini masdar pada bab fa'ala, madhi, mudhari', amr dan masdar. Ya. Fa'ala, yufa'ilu, fa'il, taf'ilun. Ya, qiyasi semuanya. Termasuk masdar qiyasi. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, ini untuk latihan, ya, bisa dicoba. Ya. Kabbara, yukabbiru, kabbir, takbirun, ya, takbir. Itu bentuk masdar pada fi'il kabbara. Ya, kabbara, yukabbiru, kabbir, takbirun. Contoh berikutnya, allama, yu'allimu, allim, ta'limun, ta'lim. Ya. Allama, yu'allimu, allim, ta'limun. Ya. Tasbih,
kemudian takbir, ta'lim, apalagi nanti tafsir, ya kata-kata yang biasa dijumpai ya. Ini itu bentuk masdar pada fi'il bab ini. Ya. Contoh yang berikutnya, waddaha, yuwaddihu, waddih. Kemudian masdarnya tawdihun, tawdihun, waddaha, yuwaddihu, waddih, tawdihun. Berikutnya, wazza'a, yuwazzi'u, wazzi', tawzi'un, wazza'a, yuwazzi'u, wazzi', tawzi'un. Berikutnya, sajjala, yusajjilu, sajjil, tasjilun, sajjala, yusajjilu, sajjil, tasjilun. Berikutnya, ya, perhatikan di sini, hanna'a, huruf akhir adalah hamzah. Hanna'a, ya, mudhari'nya yuhanni'u, yuhanni'u, amarnya hanni, hanni. Kemudian masdarnya di sini menjadi tahni'atun, tahni'atun. Jadi ada sedikit perubahan dari bentuk asalnya, dari masdar asalnya atau wazan asalnya. Yang semula atau yang asalnya taf'ilun, tasbihun, takbirun dan seterusnya. Tetapi pada hanna'a di sini masdarnya adalah tahni'atun. Ya, tahni'atun. Jadi ada tak ta'nits atau tak marbutah pada akhir masdar ini. Kemudian ya pada masdar dihilangkan ya. Kan wazan masdarnya kan umumnya atau asalnya taf'ilun, ada ya sebelum lam kalimah. Nah, pada tahni'atun di sini tidak ada ya-nya. Tetapi di akhir ada penambahan tak marbutah. Contoh yang berikutnya, sama, sama, yusammi, sammi, sammi. Nah, di sini mudhari'nya yusammi dengan huruf akhir huruf ya, huruf illah. Nah, ketika dibentuk amr karena huruf akhir itu huruf illah, maka apa? Yang dihilangkan bukan harakat dhammah tetapi huruf illah yang di akhir itu yang dihilangkan. Sehingga amarnya menjadi sammi. Jadi mim tasydid dengan kasrah sudah itu. Huruf ya yang akhir dihilangkan pada bentuk amr ini. Sama, yusammi, sammi. Ini karena huruf akhir berubah huruf illah. Ketika dibentuk amr, maka huruf akhir itu dihilangkan. Kemudian masdarnya tasmiyatun, tasmiyatun. Ini juga seperti tahni'atun tadi, ya pada masdar dihilangkan, kemudian di akhir ditambahkan tak marbutah, tasmiyatun. Contoh yang berikutnya, hayya, hayya, yuhayyi, hayyi, hayya, panjang ya, berarti ada alif di akhir. Kemudian yuhayyi, ada ya di akhir, yuhayyi, ya, kemudian ha, ya, kemudian ha, kemudian ya yang tasydid, kemudian ya lagi, yuhayyi. Amarnya menjadi hayyi. Ya yang akhir dihilangkan. Ya yang akhir dihilangkan. Jadi hanya ya yang tasydid saja. Hayyi. Mudhari'nya yuhayyi. Amarnya hayyi. Ini. Kemudian masdarnya tahiyyatun. Masdarnya adalah tahiyyatun.
dijelaskan asluha tahyiyatun. Asalnya adalah tahyiyatun, seperti pada tasmiyatun ataupun tahniatun. Karena di situ ada dua ya yang berurutan, tahyiyatun. Di sini ya-nya kemudian dijadikan satu, diidghamkan menjadi tahiyatun. Ini kekhususan pada lafaz ini ya, atau yang dijumpai yang semacam ini. Adapun kalau tidak bertemu dua ya, maka seperti tasmiyatun atau tahniatun tadi. Contoh yang berikutnya, rabba yurabbi, rabba yurabbi, rabbi. Masdarnya tarbiyatun, ya, tarbiyah. Seperti tasmiyatun, ya, tahniatun. Nah, ini tarbiyah. Jadi ya-nya tidak tasydid ya, tasmiyatun, tarbiyatun. Nah, di situ ya-nya tidak tasydid, ya, tarbiyah. Ini. Jadi ini contoh fi'il pada bab fa'ala dengan perubahannya. Madhi menjadi mudhari', menjadi amr, dan juga bentuk masdarnya. Ya. Sallama mengucapkan salam di antara maknanya atau nanti sesuai konteksnya ya. Qabbala mencium, sabbaha bertasbih, mensucikan Allah, yang mengucapkan subhanallah. Kemudian kabbara bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar di antara maknanya. Kemudian allama mengajarkan. Jadi yang namanya ta'lim itu mengajarkan, memberikan pelajaran, memberikan ilmu, ya, mengajarkan. Itu ta'lim, masdar dari allama. Kemudian waddaha menerangkan, menjelaskan. Wazza'a membagi, sajjala merekam atau mencatat, hanna'a memberikan ucapan selamat, sama menamai, memberi nama, ya, hayya memberi penghormatan atau memberi salam, mengucap salam, rabba mendidik, merawat. Ini. Nah, di sini dijelaskan masdaru babu fa'ala taf'ilun. Masdar pada bab fa'ala adalah taf'ilun. Ya, taf'ilun. Ini masdar pada bab fa'ala. Jadi ini wazannya. Dan tadi disebutkan apa? Qiyasi. Artinya apa? Ya, pada bab ini bentuk masdarnya dibentuk sesuai dengan wazan ini, dikiaskan pada wazan ini, taf'ilun. Seperti tadi ya, taslimun, taqbilun, tasbihun, takbirun, ta'limun, dan seterusnya. Wa ya'ti ala wazni taf'ilatin idza kana al-fi'lu naqisan aw mahmuzal lami. Dan masdar itu datang, ya, muncul pada wazan taf'ilatun. Masdar dari bab fa'ala itu muncul atau datang pada wazan taf'ilatun idza kana fi'lu naqisan, jika fi'ilnya itu naqis. Apa makna naqis? Yakni huruf akhir berupa huruf illah, atau istilah lainnya mu'tal akhir. Ya. Au mahmuzal lami, atau fi'il tersebut mahmuz lam, yakni lam kalimah atau lam fi'il itu berupa huruf hamzah. Seperti tadi contohnya, kalau yang naqis contohnya sama, hayya, rabba. Ya, huruf akhirnya huruf illah, mu'tal akhir atau mu'tal lam atau naqis. Maka masdarnya berwazan taf'ilatun, sehingga tadi menjadi tasmiyatun, tarbiyatun, kemudian tahyiyatun, yang kemudian menjadi tahiyatun, ya. Atau pada fi'il yang mahmuz lam, yang huruf akhirnya hamzah, seperti pada contoh hanna'a. Hanna'a, lam fi'il itu hamzah, mahmuz lam.
maka masdarnya berwazan taf'ilatun, sehingga tadi masdarnya menjadi tahni'atun. Ini. Jadi secara umum pada bab fa'ala masdar itu berwazan taf'ilun, tetapi pada dua keadaan ini, yaitu ketika fi'ilnya naqis atau fi'il itu mahmuz lam, maka masdar itu berwazan taf'ilatun. Ini. Berikutnya, salisan yang ketiga. Pembahasan ketiga di pelajaran ini masih terkait dengan bab fa'ala ini. Arafta fi darsin sabiqin anna ismal fa'ili min al-fi'li ats-tsulatsiyyi al-mujarradi ala wazni fa'ilin atau fa'ilun. Ya, arafta fi darsin sabiqin, engkau telah mengetahui pada pelajaran yang terdahulu, anna ismal fa'ili, bahwasanya ism fa'il minal fi'li tsulatsiyil mujarradi, dari fi'il tsulasi mujarrad, ala wazni fa'ilin atau fa'ilun, itu pada wazan fa'ilun. Jadi ism fa'il dari tsulasi mujarrad itu berwazan fa'ilun. Ism fa'il dari tsulasi mujarrad ini berwazan fa'ilun. Misalnya kataba katibun, ya, qara'a qari'un, zahaba zahibun, dan seterusnya. Ya, ini ism fa'il. Kemudian di sini dijelaskan wa'lam al-ana, wa'lamil ana, dan ketahuilah sekarang, annasmal fa'ili minal fi'li ghairi tsulatsiyil mujarradi yakunu bilafzi mudhari'ihi biibdali harfil mudhari'ati miman madmumatan wa kasri ma qabla akhirih. Annasmal fa'ili, bahwasanya ism fa'il minal fi'li ghairi tsulatsiyil mujarradi, dari fi'il selain tsulasi mujarrad. Perhatikan di sini disebutkan minal fi'li ghairi tsulatsiyil mujarradi, dari fi'il selain tsulasi mujarrad. Berarti berlaku untuk semuanya selain tsulasi mujarrad. Tidak hanya pada bab fa'ala saja, tidak hanya pada bab ini saja fa'ala yang baru dibahas, tetapi juga pada bab-bab yang lain yang akan dibahas berikutnya insyaallah. Jadi dihafalkan kaidah ini sejak sekarang, karena akan diterapkan pada bab-bab yang lainnya yang akan datang insyaallah taala. Ini. Karena di situ disebutkan minal fi'li ghairi tsulatsiyil mujarradi. Bukan minal fi'li bab fa'ala, bukan itu, tidak khusus pada bab fa'ala, tapi untuk semuanya yang selain tsulasi mujarrad. Jadi ingat, apa yang disebutkan itu makna yang terkandung, perhatikan. Kalau disebut seperti ini berarti ini untuk semuanya selain tsulasi mujarrad. Kalau yang tsulasi mujarrad tadi sudah dijelaskan, sudah dibahas terdahulu, ism fa'ilnya berwazan fa'ilun, itu yang tsulasi mujarrad. Adapun yang selain itu, selain tsulasi mujarrad, akan disebutkan berikutnya ini. Ya, ini. Artinya apa? Baik itu pada bab fa'ala maupun pada bab-bab yang lainnya yang selain tsulasi mujarrad. Nanti juga akan berlaku hukum atau berlaku kaidah ism fa'il seperti ini. Ya, kembali ke sini ya. Wa'lamil ana, ketahuilah sekarang, annasmal fa'ili minal fi'li ghairi tsulatsil mujarradi, bahwasanya ism fa'il dari fi'il selain tsulasi mujarrad yakunu bilafzi mudhari'ihi, itu berupa lafaz mudhari'nya. Jadi ism fa'il itu pembentukannya ya, itu berasal dari lafaz mudhari'nya biibdali harfi mudhari'ati, dengan mengganti huruf mudhari'ah. Jadi pada lafaz mudhari' dari yang
ghairi sulasi mujarrad tadi, pada lafaz mudhari'nya bi ibdali harfil mudhara'ati, dengan mengganti huruf mudhara'ah. Ya. Diganti apa huruf mudhara'ahnya? Miman madmumatan. Miman madmumatan. Mim yang di dhammah. Ya, huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang di dhammah. Ya. Kemudian wa kasri ma qabla akhirih, dan mengkasrah huruf sebelum akhir. Ma qabla akhirih, sesuatu yang sebelum akhirnya, maksudnya huruf sebelum akhir. Ya. Jadi pada fi'il mudhari' tersebut ada huruf akhir. Nah, sebelum huruf akhir itu yang dikasrah ketika dibentuk menjadi isim fa'il. Ini jadi ada dua langkah membentuk pembentukan isim fa'il pada fi'il ghairi sulasi mujarrad, selain dari sulasi mujarrad, yakni dibentuk dari lafaz mudhari'nya, atau 3 langkah. Artinya ini kalau dianggap ini langkah pertama tadi dilihat pada lafaz mudhari'nya. Lafaz mudhari'nya. Kemudian berikutnya apa? Huruf mudhara'ah, ya, itu diganti dengan huruf mim yang berharakat dhammah, mim yang di dhammah. Huruf mudhara'ahnya diganti dengan mim yang di dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir itu dikasrah. Huruf sebelum akhir itu dikasrah. Nahwu contoh, yu'allimu. Ini mudhari', yu'allimu. Dibentuk isim fa'il huruf mudhara'ah ya, huruf mudhara'ah ya, diganti dengan mim yang dhammah. Yang semula ya menjadi mim yang di dhammah, mu. Ya, dibaca mu. Kemudian huruf sebelum akhir dikasrah. Yu'allimu. Huruf sebelum akhir yaitu huruf lam yang tasydid itu dikasrah. Nah, kebetulan di situ mudhari'nya sudah kasrah, ya sudah, berarti tetap dengan kasrahnya tersebut. Kalau seandainya nanti mungkin pada bab lain ya, nanti ada ya, sebelum huruf akhir itu bukan kasrah, maka nanti diganti kasrah. Tetapi kalau sudah kasrah ya berarti tetap dengan kasrahnya tersebut, tidak usah diganti karena sudah kasrah. Yang jelas huruf sebelum akhir dia kasrah pada bentuk isim fa'ilnya. Sehingga di situ isim fa'ilnya menjadi mu'allimun. Mu'allimun. Dari yu'allimu menjadi mu'allimun. Allama mengajarkan, allama yu'allimu mengajarkan, isim fa'ilnya mu'allimun. Berarti seseorang yang mengajar, memberikan pelajaran. Mu'allim, mu'allimun, seseorang yang menyampaikan pelajaran atau memberikan pelajaran, mengajarkan ilmu. Ya, sehingga diartikan apa? Guru. Karena tugas guru menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Ini muallimun, muallim. Ini. Hati asma al-fa'ilina minal af'alil atiyati. Berikan, datangkan isim-isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Untuk latihan ya. Ini ada 3 kolom. Al-madhi, al-mudhari'u, ismul fa'ili. Madhi, mudhari', kemudian isim fa'ilnya. Bagaimana? Ada 2 bagian. Yang bagian kedua juga sama seperti itu. Ya. Ya, langsung ya. Adzana yu'adzinu menjadi mu'adzinun. Ya, mu'adzinun. Adzana yu'adzinu mu'adzinun. Berazan, mengumandangkan azan. Mu'adzinun, orang yang berazan. Mu'adzin atau tukang azan. Darrasa yudarrisu mudarrisun. Ya, isim fa'ilnya menjadi mudarrisun. Ya, menyampaikan pelajaran, memberikan pelajaran. Mudarrisun, orang yang memberikan pelajaran, yang mengajarkan, menyampaikan pelajaran, menyampaikan dars.
atau disebut guru, ya, seperti muallimun tadi, ya, pengajar atau guru. Berikutnya sajjala yusajjilu, isim fa'alnya musajjilun, ya, menjadi musajjilun, orang yang mencatat atau orang yang merekam, atau sesuatu yang mencatat, sesuatu yang merekam. Sawwara yusawwiru, isim fa'alnya musawwirun, musawwirun, orang atau sesuatu yang menggambar atau membentuk sesuatu. Haddatsa haddatsa yuhadditsu, isim fa'alnya menjadi muhadditsun, muhadditsun, ya, menyampaikan hadis, ya, atau menceritakan. Kemudian sabbaha yusabbihu, isim fa'alnya musabbihun, orang yang bertasbih, sesuatu atau seseorang yang bertasbih. Ini pembentukan isim fa'il pada bab fa'ala ini. Adapun tadi kaidah untuk umum, untuk semuanya selain sulasi mujarrad. Ini. Yang berikutnya, rabi'an yang keempat. Arafta fi darsin sabiqin, engkau telah mengetahui pada pelajaran yang terdahulu, an-nasmal maf'uli min al-fi'li tsulatsi al-mujarradi ala wazni maf'ulin atau maf'ulun. Bahwasanya isim maf'ul dari fi'il tsulatsi mujarrad itu pada wazn maf'ulun. Isim maf'ul dari fi'il tsulatsi mujarrad itu berwazn maf'ulun. Kalau kataba maktubun, ya, kalau qara'a maqru'un, ya, dan seterusnya pada sulasi mujarrad. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah, wa'lamil ana, dan ketahuilah sekarang, an-nasmal maf'uli minal fi'li ghairi sulasi mujarradi, bahwasanya isim maf'ul dari fi'il selain sulasi mujarrad. Ini juga seperti tadi, ya, berlaku umum semuanya. Tidak hanya pada bab fa'ala saja, tetapi pada semuanya selain sulasi mujarrad. Ya. Yakunu, ya, yakunu ala wazni ismi fa'ilihi, yakunu ala wazni ismi fa'ilihi ma'a fathi ma qabla al-akhiri. Isim maf'ul dari fi'il selain sulasi mujarrad itu berupa, atau ya keadaannya berupa apa? Yaitu pada wazn isim fa'ilnya. Jadi dibentuk dari, atau bentuknya itu berupa wazn isim fa'ilnya ma'a fathi ma qabla al-akhirih, dengan fathah pada huruf sebelum akhir. Jadi huruf sebelum akhir itu berharakat fathah. Jadi bentuknya sama dengan bentuk isim fa'ilnya. Hanya saja apa? Kalau pada isim fa'il tadi apa? Huruf sebelum akhir itu berharakat kasrah. Adapun pada isim maf'ul itu huruf sebelum akhir berharakat fathah. Jadi ini perbedaannya, hanya harakat, hanya perbedaan harakat saja. Kalau isim fa'il itu sebelum akhir itu di kasrah, kalau isim maf'ul sebelum akhir itu di fathah. Itu perbedaannya. Dari awal sampai akhir sama bentuknya, hanya perbedaan huruf sebelum akhir itu saja. Ini jadi perbedaan harakat itu sudah menjadi perbedaan makna. Kalau dalam hal ini, ya, kalau sebelum akhir itu kasrah berarti dia isim fa'il, kalau sebelum akhir itu fathah berarti dia bentuk isim maf'ul. Nahwu contoh, yusajjilu, ini fi'il mudhari' dibentuk isim fa'il menjadi musajjilun, ya, musajjilun sebelum akhir kasrah, kemudian isim maf'ulnya menjadi musajjalun, musajjalun sebelum akhir itu di fathah.
Musajjilun isim fa'il berarti sesuatu atau seseorang yang mencatat, yang menulis, yang merekam. Mencatat atau yang merekam. Itu musajjilun. Adapun musajjalun berarti apa? Sesuatu yang direkam atau sesuatu yang dicatat. Jadi sesuai dengan makna isim fa'il dan makna isim maf'ul. Ya, dulu sudah pernah dibahas ya, bisa dimurojaah kembali tentang hal itu. Kemudian latihannya, hati asma al-fa'ilina minal af'alil atiyati. Datangkan isim fa'il dari fi'il berikut ini. Tsumma hawil ha ila asma'il maf'ulina. Kemudian ubahlah dia menjadi isim-isim maf'ul. Ubahlah isim-isim fa'il ini menjadi isim maf'ul. Di sini ada 4 kolom, al-madhi, fi'il madhi, al-mudhari'u, fi'il mudhari', kemudian ismul fa'ili, isim fa'il, dan ismul maf'uli, isim maf'ul. Sebagai contoh tadi, sajjala, yusajjilu, musajjilun, musajjalun. Ya. Contohnya sudah disebutkan. Sekarang fi'il-fi'il yang berikutnya. Allafa mudhari'nya yu'allifu, isim fa'ilnya mu'allifun, ya, mu'allifun, isim maf'ulnya mu'allafun, allafa menyusun atau menulis, karya tulis. Ini di antara maknanya ya. Mungkin di sana masih ada makna yang lain sesuai konteksnya. Tapi yang disebutkan kemarin dari bacaan ini maknanya. Menyusun atau menulis karya tulis atau buku ya, gitu ya. Allafa. Kemudian isim fa'ilnya muallifun, muallif. Ada satu kitab, satu buku, ditanyakan man muallifuhu, siapa muallifuhu? Penyusunnya, yang menyusunnya, yang menulis kitab tersebut, yang menulis buku tersebut. Muallif dengan kasrah pada huruf sebelum akhir. Kemudian kalau disebutkan muallaf, ya, muallafun, ya, muallafun berarti yang disusun, sesuatu yang disusun, sesuatu yang dibuat menjadi satu susunan karya tulis, muallaf. Dalam konteks ini ya, muallafun, atau terkadang diartikan karangan. Atau kalau itu tulisan ilmiah ya lebih tepat karya tulis, karya ilmiah. Ya, ini. Contoh yang berikutnya, rattaba yurattibu. Isim fa'ilnya murattibun, isim maf'ul murattabun. Rattaba mengurutkan. Murattibun yang mengurutkan, murattabun yang diurutkan. Sallaha yusallihu. Isim fa'il musallihun. Isim maf'ul musallahun. Allaqa yu'alliqu, mu'alliqun mu'allaqun. Jallada yujallidu, mujallidun mujalladun. Lawwana yulawwinu, mulawwinun mulawwanun. Hammada yuhammidu, muhammidun muhammadun. Muhammadun. Ya, berarti lafaz Muhammad, ya, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bahasa itu adalah bentuk isim maf'ul. Bentuk isim maf'ul dari fi'il hammada. Hammada yuhammidu, memuji atau banyak memuji. Hammada itu artinya banyak memuji, banyak memberikan pujian. Yuhammidu, isim fa'ilnya muhammidun. Muhammidun, isim fa'il, berarti artinya orang yang banyak memuji. Orang yang banyak memuji. Banyak atau sering melakukan perbuatan memuji, memberikan pujian. Itu isim fa'il, muhammidun. Kalau isim maf'ul Muhammadun,
Ya, Muhammadun, Muhammad. Berarti artinya secara bahasa apa? Muhammad, seseorang yang banyak dipuji. Ya, seseorang yang banyak atau sering dipuji, mendapatkan pujian. Itu arti secara bahasa. Muhammadun, Muhammad yang banyak dipuji. Ya. Ini bentuk isim fa'il pada bab fa'ala. Adapun kaidah yang disebutkan tadi tidak hanya pada bab fa'ala tapi juga pada bab-bab yang lainnya selain dari sulasi mujarrad. Jadi nanti pada pembahasan yang berikutnya, pada bab berikutnya nanti juga akan diterapkan kaidah tersebut sebagaimana pada isim fa'il yang sebelumnya. Berikutnya khamisan yang kelima, arafta fi darsin sabiqin anna ismai zamani wal makani yushtaqani min al-fi'li tsulatsiyil mujarradi ala wazni maf'alin wa maf'ilin. Engkau telah mengetahui pada pelajaran yang terdahulu bahwasanya isim zaman dan isim makan itu dibentuk dari fi'il tsulats mujarrad pada wazan maf'alun dan maf'ilun. Isim zaman dan isim makan dulu pernah dibahas sebelumnya. Nah, ini pada tsulats mujarrad itu berwazan, ada dua wazan untuk keduanya, yaitu maf'alun dan maf'ilun. Itu untuk yang tsulats mujarrad yang 3 huruf. Murni, asli, tidak ada tambahan. Kemudian wa'lamil ana annahuma yushtaqani min ghairi tsulatsiyil mujarradi ala wazni ismi maf'ulihi. Dan ketahuilah sekarang bahwasanya keduanya isim zaman dan isim makan itu dibentuk dari tsulats mujarrad, ya, dari fi'il tsulati, dari selain tsulats mujarrad, selain min ghairi tsulatsiyil mujarradi, dari selain tsulats mujarrad ala wazni ismi maf'ulihi pada wazn isim maf'ulnya. Ya. Sudah di sini keterangannya. Tidak ada tambahan keterangan lain. Jadi apa? Isim zaman dan isim makan dari fi'il selain tsulats mujarrad itu dibentuk sesuai dengan wazn isim maf'ulnya. Jadi bentuknya sama. Lafadznya sama dengan isim maf'ulnya. Adapun secara makna itu menunjukkan makna isim zaman atau isim makan. Nah, mengetahuinya bagaimana? Ya nanti sesuai konteks kalimatnya. Ketika sudah digunakan dalam kalimat akan bisa diketahui bentuk tersebut, bentuk isim maf'ul tersebut, apakah dia memang bermakna isim maf'ul ataukah dia bermakna isim zaman ataukah isim makan. Ini karena bentuknya sama, satu bentuk, yaitu bentuk atau wazn isim maf'ul. Hanya saja penggunaannya atau maknanya ternyata di sini apa? Isim maf'ul itu juga bentuknya digunakan sebagai bentuk untuk isim zaman maupun isim makan pada selain tsulats mujarrad, ghairu tsulats mujarrad. Ini nahwu contoh. Shalla yusalli, shalla yusalli, salat. Ya. Mengerjakan salat. Kemudian dibentuk menjadi musalla. Ini secara asal bentuk isim maf'ul. Ya, shalla yusalli. Kalau isim fa'il nanti menjadi musalli. Ya, atau musallin, ya. Orang yang salat, ya, musalli. Kemudian isim maf'ul musalla, yang orang yang di salat, ya. Nah, ternyata tadi di sini musalla bukan bermakna isim maf'ul. Apa makna di sini? Ai makanus sholati, yaitu tempat salat. Musalla dalam pembicaraan ini, dalam konteks ini bermakna makanus sholati, tempat salat. Berarti di sini apa? Musalla adalah isim makan. Isim makan. Karena dia bermakna, menunjukkan makna makanus shalah, tempat salat. Atau bisa pula musalla di sini menunjukkan waktunya, waktu salat juga bisa. Karena satu bentuk ini, satu bentuk yang asalnya tadi isim maf'ul, ini bisa sebagai isim maf'ul itu sendiri, atau bisa sebagai isim zaman, ataupun bisa sebagai isim makan pada ghairu tsulats mujarrad.
Ini. Ya. Ini pembahasan tentang bentuk-bentuk isim mushtaq pada ghairu sulasi mujarrad. Tadi ada isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian isim zaman dan isim makan. Baik. Dan ingat sekali lagi, ini berlaku untuk umumnya, secara umum pada ghairu sulasi mujarrad. Ghairu sulasi mujarradi. Tidak hanya pada bab fa'ala, tetapi pada keumuman pada semuanya yang selain sulasi mujarrad. Jadi nanti pada bab-bab berikutnya juga akan tetap menggunakan kaidah ini. Kaidah pada isim fa'il, kaidah pada isim maf'ul, dan juga pada isim zaman dan isim makan ini. Jadi ini dihafalkan, diperhatikan, diingat-ingat terus, nanti akan diterapkan pada wazn atau pada bab sulasi mazid yang lainnya, ataupun juga pada bab yang rubai yang akan dibahas insyaallah pada waktu-waktu mendatang. Ini dulu untuk kali ini. Masih ada beberapa pembahasan ataupun latihan terkait dengan pembahasan ini pada halaman berikutnya. Insyaallah nanti dibahas pada lain waktu. Alafu minkum, kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.